Sejak pagi tadi, massa dari Aliansi Wartawan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, perkenalkan saya Trina Ramayani dengan NIM 2301026151 dengan teman saya. Ya, dan saya Siti Rama Pilyanti dengan NIM 2301026160. Selanjutnya saya sebagai Muhammad Kevin Rivaldi dengan NIM 2301026086. Nah, baik, di sini kita akan membahas mengenai kebebasan pers untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengelola suatu informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, ataupun bentuk lainnya. Untuk di zaman sekarang ini, penyiaran suatu media itu bisa dilakukan di berbagai platform. Misalnya itu seperti platform sosial media yang mungkin kita kenal sebagai TikTok atau Instagram untuk menyiarkan berbagai berita. Keuntungannya juga dengan menyiarkan berita secara online itu dapat diakses dengan siapa saja, dapat disiarkan dengan secara real time, dan juga pastinya untuk menghemat biaya. Selanjutnya, next. Selanjutnya, kebebasan pers, yaitu hal publik yang harus diperoleh sebagai konsekuensi dari memperoleh informasi dan hak menyampaikan pendapat. Secara politik, kebebasan pers berarti hak warga untuk mengetahui berbagai masalah publik dan mendiseminasikannya secara terbuka. Jadi, kenapa kita harus memiliki kebebasan pers? Sebenarnya kebebasan pers itu sama kayak hak asasi warga negara yang ada di Indonesia, untuk kita tuh bisa menggunakan itu untuk menyampaikan informasi, menggali informasi, terus juga menganalisis informasi yang kita dapatkan dari jurnalistik biasanya, atau juga para wartawan, atau dari berita yang ada di televisi. Lanjut. Terus ada syarat kebebasan pers. Menurut S. Tasrif dalam Masduki tahun 2024, tidak ada kewajiban memiliki SIUPP, tidak ada wewenang pemerintah dalam melakukan penyansoran, dan tidak ada wewenang pemerintah memberangus suatu penerbitan di waktu tertentu atau selamanya, kecuali melalui lembaga peradilan. Nah, di poin yang kedua dan ketiga itu, penyansoran tidak bisa dilakukan sembarangan, kecuali melalui lembaga peradilan. Jadi memerlukan alasan yang kuat untuk melakukan penyensoran terhadap suatu informasi yang diperoleh dari jurnalistik. Lanjut, kebebasan pers versus pers bebas. Jadi ada beda antara kebebasan pers bebas, yaitu di penekanan kebebasan pers itu ada di kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi, bukan pers yang mendapatkan kebebasan. Jadi di sini ditekankan bukan pers yang mendapatkan kebebasan itu karena masyarakat yang bebas dalam memperoleh informasi dari pers, bukan pers yang bebas menginformasikan suatu berita gitu. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh melanggar hak kayak mencemarkan nama baik kayak gitu. Next. Baik, selanjutnya di sini ada peranan pers. Peranan pers berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui segala informasi. Jadi di sini terjadi transparansi informasi kepada masyarakat luas, tapi ada beberapa juga yang bersifatnya itu rahasia negara. Terus yang kedua, ada menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, membantu mendorongkan mewujudkan supremasi hukum, menghargai hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM, dan juga menghormati kebinekaan. Jadi di sini itu bertujuan mulia, seperti untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Terus dengan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi,
menegakkan supremasi hukum dan menghargai HAM, itu dapat membuat kita lebih toleransi kepada sesama orang. Apalagi di bagian menghargai HAM itu kan artinya kita melindungi dan menghormati hak-hak orang lain. Bisa aja kayak tentang kekerasan atau tentang hak-hak orang-orang minoritas. Terus yang selanjutnya, yang poin ketiga, ada melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap segala hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Yang keempat, ada mengembangkan pendapat umum menurut informasi yang tepat, akurat, dan benar. Jadi poin keempat ini dijalankan sebagai peranan pers untuk terjadinya penyebar berita bohong yang ada di luar sana, berita hoax. Karena berita hoax ini dapat berdampak sangat cukup besar kepada pemerintah ataupun masyarakat. Seperti itu. Next. Lalu selanjutnya ada fungsi pers. Fungsi pers berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu yang pertama, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi. Di sini sudah jelas sebagai media informasi menyebarkan informasi mulai dari informasi bencana alam ataupun informasi apapun yang terjadi di pemerintahan sekarang kepada masyarakat luar dengan keterbukaan yang ada. Terus yang kedua, ada pers nasional mempunyai fungsi sebagai media pendidikan. Jadi pers nasional yang untuk media pendidikan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa ataupun siswa sebagai media pembelajaran mereka. Mungkin ada yang ingin mengetahui tentang kegiatan pemerintahan itu seperti apa, atau ingin meneliti suatu bencana itu seperti apa, dampaknya bagaimana. Terus yang ketiga, ada pers nasional mempunyai fungsi sebagai sarana hiburan. Sarana hiburan di sini sudah sangat jelas sebagai hiburan untuk masyarakat luas. Mungkin contohnya itu seperti talk show ataupun acara komedian, acara sinetron, ataupun konten-konten YouTube untuk anak-anak. Terus yang selanjutnya ada pers nasional mempunyai fungsi sebagai media kontrol sosial. Yang kelima, ada pers nasional mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi. Sudah sangat jelas bahwa di sini sebagai lembaga ekonomi yaitu untuk menginformasikan keadaan ekonomi di suatu negara kepada masyarakatnya dengan secara terbuka. Misalnya pada tahun ini inflasi yang terjadi di negara ini sekian, atau melonjaknya harga pangan yang terjadi di pasaran, atau harga yang menurun. Terus, sedangkan fungsi pers secara umum itu ada 3. Yang pertama sebagai alat pengamat sosial, yang kedua sebagai alat sosialisasi, yang ketiga sebagai alat korelasi sosial. Next. Selanjutnya ada monopoli informasi. Monopoli informasi ini dapat mengakibatkan terjadinya penghambatan kebebasan pers. Selain itu juga ada bahwa perusahaan yang memiliki monopoli informasi dapat menentukan apa yang diketahui dan tidak diketahui masyarakat. Mereka dapat mengatur informasi yang tersedia sehingga hanya mereka yang memiliki akses ke informasi tersebut. Eh, Sehingga dapat mengatur apa yang diketahui dan tidak diketahui masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki kebebasan memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk sumbernya yaitu adalah yang pertama ada biokrasi negara, yang kedua ada pemodelan media, yang ketiga gejala komunalisme masyarakat, dan keempat ada perilaku rutin jurnalis. Terjadinya konfering fakta di ruang redaksi yang terjadi karena karakteristik individu jurnalis dan rutinitas organisasi kerja media. Jadi menurut saya, berdasarkan yang sudah kita simpulkan di PowerPoint tadi, menurut saya undang-undang yang penyiaran yang sedang berlaku saat ini itu sudah bagus. Tidak perlu direvisi kecuali ada beberapa hal yang direvisi di undang-undang kayak pelarangan menunjukkan tindakan lesbian dan lain sebagainya itu mungkin bisa.
Tapi berdasarkan PowerPoint yang sudah kita sampaikan tadi, masyarakat itu lebih diberi kebebasan untuk mendapatkan informasi karena informasinya disediakan secara transparan, kecuali memang ada rahasia negara yang tidak boleh diketahui masyarakat umum, itu masih bagus. Tapi kenapa harus direvisi yang kayak penyensoran itu harus lewat KPI dan lain sebagainya itu menurut saya itu terlalu berlebihan. Karena jadi menurut saya sebaiknya revisi UU yang sekarang itu mungkin bisa direvisi, tapi harus ditinjau lagi yang mana yang diurgensikan gitu. Yang penyensorannya, baik juga yang izin buat kontennya, itu nggak mesti harus dari KPI dulu satu-satu diseleksi gitu. Menurut saya nggak sih, kurang efektif dan efisien aja gitu. Karena mungkin tujuan dari adanya UU penyiaran yang direvisi ini mungkin untuk melindungi nama baik orang lain, untuk melindungi masyarakat dari berita-berita dan informasi yang buruk juga gitu. Tapi sebaiknya lebih ditinjau lagi urgensi yang mana yang menjadi tujuan dibuatnya revisi undang-undang penyiaran. Baik, di sini ada revisi undang-undang yang terbaru yang baru saja disahkan. Ada 2 pasal. Yang pertama ada pasal 50B ayat 2. Poin pertama itu yang sangat kontroversial di berbagai media karena poin pertama itu membahas tentang larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Nah, jadi di sini maksudnya itu semua media yang menayangkan tentang investigasi, mungkin investigasi tentang pembunuhan ataupun suatu kasus apapun itu dibatasi atau dilarang penayangannya. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan adanya poin pertama ini tentang larangan penayangan jurnalistik investigasi atau kalian tidak setuju tentang larangan ini? Kalau aku sendiri nggak setuju, karena justru pas investigasi itu kita perlu tahu tahapannya, terus apa yang dilakukan dalam kasus. Misalkan kasus pembunuhan, itu kan bisa jadi, misalkan nih, Kevin bunuh aku, terus kamu investigasi, bisa jadi Kevin ini ada orang dalamnya yang kayak investigasinya diakal-akalin, dimanipulasi, supaya dia itu nggak ketahuan bukti-buktinya, entah kayak sidik jarinya atau saksinya yang diubah di penginvestigasian itu gitu. Dan aku nggak setuju sih, karena takutnya ada kecurangan dan masyarakat nggak tahu. Karena kayak bahkan ini yang kasus Vina Cirebon itu tahu nggak sih? Nah itu kan iya investigasi netizen di masyarakat Indonesia itu ngikutin investigasinya dan berdasarkan DPO yang disebarkan di masyarakat kayak di Instagram itu kemarin aku lihat ciri-ciri DPO-nya dan sedangkan yang ditangkap sama polisi itu berbeda sama ciri-ciri DPO yang tersebar luas di netizen dan di situ netizen bisa ngikutin investigasinya dan mengetahui ada kesalahan di situ. Nah, yang kayak gitu kan masyarakat bebas dong mengetahui informasinya, terus juga masyarakat bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu. Kalau kamu gimana, Pin? Aku sih setuju banget anjir. Eh, udah anjirnya, Cok. Cut. Sumpah lo, ini udah bagus-bagus sih sudah enaknya. Satu, Lanjut. 1, 2, 3. Kalau aku sih setuju ya, karena ya kalau kita nggak tahu bukti-buktinya itu kayak asal-usulnya ya jadi kayak berita ini hoax atau beneran nggak sih gitu loh. Itu sih. Kamu gimana, Tri? Bentar. Aku Kalau menurut Tri gimana gitu? ya
Kalau menurut pendapatku sih ya setuju ya, karena nanti kita kayak tadi Vina itu ya, kita bisa salah orang nangkep gitu. Jadi ini ada benefitnya juga, kita bisa investigasi, jadi tahu yang mana pelaku yang beneran gitu loh. Jadi kita nggak salah nangkap orang lagi, gitu sih. Kalau menurut Tri gimana? Iya, Ngomong apa? iya. Nah, kalau menurut aku sendiri, tentunya aku nggak setuju ya dengan larangan penayangan jurnalistik investigasi ini. Karena menurut informasi yang aku dapat nih dari kompas.com, penayangan eksklusif yang dilarang tayang itu ternyata nggak cuma investigasi tentang kasus-kasus pembunuhan atau gimana pun, tapi isi konten yang mengandung unsur mistik, pengobatan supranatural, atau informasi hiburan yang menyimpang. Kemudian larangan tentang jurnalistik ini juga menyangkut tentang kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik atau pengelolaan lembaga penyiaran. Jelas di sini banyak orang-orang yang tidak setuju, terutama wartawan, karena hal ini bisa membuat kita sebagai wartawan ataupun sebagai masyarakat publik merasa terkekang dengan pemerintahan karena tidak memiliki hak kebebasan berpendapat seperti dulu lagi gitu. Mungkin zaman dulu kita juga pernah ya merasakan yang namanya tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tapi akhir-akhir ini kan sudah banyak yang melawan untuk memiliki dalam berpendapat. Kebebasan pendapat itu harus terus dijalankan sampai sekarang. Tetapi dengan adanya revisi Undang-Undang Pasal 50 ini yang poin pertama itu membuat orang-orang merasakan seperti di zaman dulu lagi yang dimana kebebasan. Nah, kalau kita menyampaikan pendapat kita itu pasti merasa terkekang dengan ada suara masku kedengaran, yang dimana saat kita menyampaikan pendapat itu merasa sangat terkekang dengan adanya peraturan yang dibuat dengan pemerintah seperti yang poin pertama itu. Nah, kok gitu sih menurut saya. Itu kayak Lanjut di poin kedua, itu kayak ada larangan apa? udah Coba siap siap coba siap nambahin siap sedikit. siap siap. Aku kata nanti. Itu Aku kayak udah lupa, Cak. Aku mau di orde baru tadi. oh iya. Kan adanya poin pertama ini tentang larangan penayangan jurnalistik investigasi, atau kalian tidak setuju tentang larangan ini? Kalau aku sendiri nggak setuju. Karena justru pas investigasi itu kita perlu tahu tahapannya, terus apa yang dilakukan dalam kasus. Misalkan kasus pembunuhan, itu kan bisa jadi, misalkan nih, Kevin bunuh aku, terus kamu investigasi, bisa jadi Kevin ini ada orang dalamnya yang kayak investigasinya diakal-akalin, dimanipulasi, supaya dia itu nggak ketahuan bukti-buktinya, entah kayak sidik jarinya, atau saksinya yang diubah di penginvestigasian itu, gitu. Dan aku nggak setuju sih, karena takutnya ada kecurangan dan masyarakat nggak tahu. Karena kayak bahkan ini yang kasus Vina Cirebon, itu tahu nggak sih? Nah itu kan iya investigasi netizen di masyarakat Indonesia itu ngikutin investigasinya dan berdasarkan DPO yang disebarkan di masyarakat kayak di Instagram itu kemarin aku ada lihat ciri-ciri DPO-nya, dan sedangkan yang ditangkap sama polisi itu berbeda sama ciri-ciri DPO yang tersebar luas di netizen, dan di situ netizen bisa ngikutin investigasinya dan mengetahui ada kesalahan di situ. Nah, yang kayak gitu kan masyarakat bebas dong mengetahui informasinya, terus juga masyarakat bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu. Kalau kamu gimana, Pin? Kalau aku sih setuju ya, karena ya kalau kita nggak tahu bukti-buktinya itu kayak asal-usulnya ya jadi kayak berita ini hoax atau beneran nggak sih gitu loh. Itu sih.
Kalau menurut pendapatku sih ya setuju ya, karena nanti kita kayak tadi Vina itu ya, kita bisa salah orang nangkep gitu. Jadi ini ada benefitnya juga, kita bisa investigasi, jadi tahu yang mana pelaku yang beneran gitu loh. Jadi kita nggak salah nangkap orang lagi, gitu sih. Kalau menurut Tri gimana? Nah, kalau menurut aku sendiri, tentunya aku nggak setuju ya dengan larangan penayangan jurnalistik investigasi ini. Karena menurut informasi yang aku dapat nih dari kompas.com, penayangan eksklusif yang dilarang tayang itu ternyata nggak cuma investigasi tentang kasus-kasus pembunuhan atau gimana pun, tapi isi konten yang mengandung unsur mistik, pengobatan supranatural, atau informasi hiburan yang menyimpang. Kemudian, larangan tentang jurnalistik ini juga menyangkut tentang kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik atau pengelolaan lembaga penyiaran. Jelas di sini banyak orang-orang yang tidak setuju, terutama wartawan, karena hal ini bisa membuat kita sebagai wartawan ataupun sebagai masyarakat publik merasa terkekang dengan pemerintahan karena tidak memiliki hak kebebasan berpendapat seperti dulu lagi gitu. Mungkin zaman dulu kita juga pernah ya merasakan yang namanya tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tapi akhir-akhir ini kan sudah banyak yang melawan untuk memiliki dalam berpendapat. Kebebasan pendapat itu harus terus dijalankan sampai sekarang. Tetapi dengan adanya revisi Undang-Undang Pasal 50 ini, yang poin pertama itu, membuat orang-orang merasakan seperti di zaman dulu lagi, yang dimana kita menyampaikan pendapat itu merasa sangat terkekang dengan adanya peraturan yang dibuat dengan pemerintah, seperti yang poin pertama itu. Ya, kok gitu sih menurut saya. Yang kita nggak bebas berpendapat itu kan sama kayak yang tahun 90-an. Itu Orde Baru nggak sih? Yang kasus jurnalistik Munir Jurnalistik itu. yang Ya, itu. nah itu kan dia menyangkut tentang pemerintahan. Tadi kan sempat ada saya singgung mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi itu termasuk dilarang menayangkan tentang pemerintahan. Nah, jadi dikhawatirkan bahwa Orde Baru itu akan kembali lagi di masa sekarang. Sedangkan di zaman sekarang saja sudah sangat menjunjung tinggi tentang kebebasan berpendapat seperti itu. Jadi tentu saja banyak kontroversial yang dari masyarakat umum maupun wartawan yang meliputi tentang suatu berita, pastinya tidak setuju dong dengan hal ini, karena mereka pastinya merasa terkekang dengan adanya peraturan ini. Itu menurut saya. Terus lanjut di poin kedua, ada larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender. Nah, saya ingin menanyakan nih tentang pendapat Kevin, gimana menurut Anda tentang larangan penayangan tersebut? Baik, kalau menurut opini aku ya, aku sih setuju karena ini dilarang. Kenapa setuju? Ya karena poin kedua ini itu eh, ya yang nonton itu bukan kayak orang dewasa aja, tapi ada juga pasti anak-anak yang nonton. Ya di mana anak-anak itu belum tahu nih mana yang baik untuk dicontoh ataupun yang tidak baik untuk dicontoh. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kalian? Jadi takutnya kayak ditiru anak-anak gitu ya. Iya, takutnya gitu sih. Menurutku sih bagus sih dilarang. Karena lesbian, homoseksual itu kayak melanggar moral yang ada di masyarakat aja. Karena biasanya kan gender itu hanya dua, wanita dan laki-laki gitu aja. Jadi bukannya nggak bebas memiliki hak atas tubuh kita, tapi itu bukan hal yang lurus sejalan dengan moral dan tradisi yang ada di masyarakat kita dari dulu aja sih. Itu. Kalau Tri gimana? Benar, kalau saya sendiri sih setuju ya dengan opininya Kevin yang pertama tadi, kalau
konten-konten yang kita siarkan itu pasti nggak cuma dilihat dengan orang dewasa, pasti dilihat juga dengan anak kecil. Yang dimana anak kecil itu kan pasti tidak bisa membedakan yang mana yang salah, yang benar. Dan anak kecil ataupun remaja itu biasanya mengalami krisis identitas dan mudah terpengaruh dengan keadaan sosial. Bisa aja misalnya dia lihat tuh ini cewek sama cewek pacaran kayak gitu. Pasti ada rasa penasaran di dirinya dia untuk mencoba. Jadi kalau penayangannya itu dilarang, yang mengisi tentang LGBTQ itu saya sangat setuju banget. Supaya, karena hal ini termasuk penyimpangan ya yang tidak dapat dibenarkan. Jadi, supaya tidak ada Kayak manipulasi gitu. dimanipulasi. Lanjut, yang ketiga ada larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Jadi di sini saya izin memberikan opini saya yang pertama, yaitu saya setuju sih dengan larangan penayangan yang ini, karena berita bohong itu sangat besar impact-nya kepada masyarakat. Terus apalagi fitnah dan penghinaan. Kalau penghinaan itu kan pasti kayak misalnya rasis, itu kayak membuat kita memandang seseorang itu dengan buruk. Jadi kita kayak ikut-ikutan untuk menghina suatu etnis ataupun suku dengan yang pasti berbeda dengan kita. Itu pasti sangat tidak baik ya, apalagi kalau konten itu dilihat dengan anak-anak dan dia melakukan dengan teman sebayanya, itu pastinya akan menimbulkan rasa trauma dari korban. Terus yang pencemaran nama baik ini juga sangat berimpact besar bagi masyarakat. Apalagi kalau misalnya hal ini dilakukan oleh masyarakat yang istilahnya itu memiliki kekuasaan gitu terhadap sesuatu dan mencemarkan nama baik seseorang dengan menjelek-jelekan, seperti dengan memanfaatkan kekuasaan yang dia ada terus mencemarkan nama baik seseorang, itu menurut saya nggak banget sih. Mungkin dengan dia melakukan itu mungkin bisa menaikkan jabatan atau apa, itu sudah sangat nggak baik. Pasti nggak baiknya ya secara hukum, secara agama juga nggak baik banget sih kalau pencemaran nama baik. Jadi untuk larangan penayangan isi siaran yang ini, saya sangat setuju untuk dibatasi ataupun sekalian dilarang penayangannya. Gitu. Kalau dari kalian, opininya seperti apa tanggapannya? Kalian setuju atau tidak setuju dengan hal ini? Kalau aku sih setuju banget kalau yang poin ketiga ini dilarang. Kenapa setuju ya? Karena berita fitnah atau bohong itu bisa berpengaruh banget nih, apalagi untuk orang yang sudah tua. Orang tua tahu kan kalau kayak misalnya tuh mudah percaya banget apa-apa langsung, wah ini nih benar nih harus inilah itulah. eh Kayak yang biasanya di grup yang WhatsApp dia tuh nggak tahu, keluarga gitu. ya gitu. Jadi itu bahaya banget. Jadi setuju sih aku kalau misalnya poin ketiga ini dilarang. Kalau menurut April, Kalau aku setuju yang berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik itu aku setuju. Karena kan misalkan juga bohong-bohong yang kayak apalagi kadang di media tuh yang kayak nyindir-nyindir produk. Ngerti kan maksudnya yang kayak produk ini tuh ada babinya. Padahal tuh enggak. Itu kan Ya, merugikan. penghinaan untuk menaikkan produk mereka sendiri seperti itu ya. Iya, itu enggak baik. Terus juga tadi sempat disebutkan sama Kevin kalau pasal ini juga bisa menghapus kode etik jurnalistik. Mungkin harus ada beberapa yang dipertahankan sih dari kode etik, karena kan nggak semua hal itu buruk ya di kode etik itu tersebut. Itu sih kalau dari saya. Nah, terus mengenai hal-hal yang seperti April tadi sebutkan yang di pertama, tentang KPI yang mau menyensor beberapa konten, mungkin itu menurut saya harus dipertimbangkan lagi, karena kan nggak semua konten itu pasti berisi negatif dan membawa pengaruh buruk. Jadi mungkin bisa aja diberi kayak peringatan bahwa konten ini untuk
semua umur atau remaja atau umur di 18 tahun ke atas. Jadi mungkin selain untuk dari pemerintah, kita juga sebagai masyarakat umum harus pintar-pintar memilih dalam membaca atau menonton suatu siaran. Apalagi kita harus juga aware nih sama apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, mungkin adik kita atau saudara-saudara kita yang istilahnya masih anak-anak yang perlu bimbingan dari kita, orang dewasa gitu. Harus lebih diperhatikan lagi apa yang dikonsumsinya dia di media tersebut. Karena pengaruh di media ini sangat amat besar sih menurut saya untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin segitu aja pembahasan kita mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran Berita atau Pers yang baru-baru saja ini yang menggemparkan media massa. Pastinya kita ada beberapa saran untuk pemerintahan, mungkin seperti yang pertama itu harus meninjau ulang tentang urgensi revisi undang-undang itu dan menghapus pasal-pasal yang problematik atau yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.